bang, borgol, borgol. Boleh nyambung, boleh. Kau sudah. Borgol. Hah? Borgol mana bang? Belakang sudah depan, belakang. Coret-coretnya. Ini apa nih? Ini apa nih? Yang ini kak? Jalan, naik ke atas lagi teman. Nanti untuk bahannya nanti kita kasihkan ke media, jadi media. Terima kasih penontonnya. Kamu mungkin Mbak biar dapat. Bang, Mari di PP. Ini update motor. ini udah dimulai atau belum? Jadi saya sebelumnya ini belum dimulai ya, nanti mulai. Saya nanti cepat aja. Ini kami dari Polres Kuburaya akan melakukan press release terkait masalah perkara tindak pidana pembunuhan yang sudah berhasil diungkap oleh Satuan Reskrim Polres Kuburaya. Pembunuhan ini terjadi di desa Mega Timur. Jadi berawal dari adanya laporan warga ditemukan mayat di mana TKP-nya di Jalan Farid Gaduk, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya pada hari Kamis tanggal 29 Juli. Nah, berdasarkan dari laporan itu, tim reskrim langsung mengecek, melakukan olah TKP. Dari situ dikembangkan, akhirnya syukur alhamdulillah ya, tanggal 6 Agustus kita berhasil menangkap tersangka dengan inisial MI. Nah, tersangka itu kita tangkap dan dari jajaran Reskrim Kuburaya melakukan proses penyelidikan dan berkembanglah kasus para tersangka yang lainnya.
kita berhasil menangkap tersangka M, F, MU, dan A. Awal mulanya kronologis kejadian pembunuhan ini dari hasil pemeriksaan sementara kita diawali dari adanya kasus perselingkuhan yang dimana melibatkan A, ya, seorang perempuan atas nama A, dan korban inisial H, di mana perselingkuhan mereka ini diketahui oleh suami A, yaitu MI. Nah, akibat perselingkuhan itu MI merasa tidak terima. Dia sih sebenarnya kesel karena istrinya itu diselingkuhi. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H, yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya, tinggal menunggu waktu. MI menyampaikan ke H bahwa istrinya berselingkuh dengan korban atas nama H. Dari situ pembicaraan berkembang. Si H menyampaikan, ayo kita bunuh aja. Tapi si MI menyampaikan, saya berikan pelajaran aja. Sampai akhirnya si H sendiri yang bilang, kalau begitu saya sendiri yang melakukan. Nah, dari pembicaraan tersebut, akhirnya si H membujuk MI untuk merencanakan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Proses untuk merekrut pembunuh bayaran ini, yaitu atas nama MU dengan A, yang dimana MU ini ternyata residivis dengan kasus yang sama. Sudah 3 kali Pak Kasat? Yap. Nah, sudah 3 kali mereka melakukan dan dia sudah residivis. Nah, dari situ ada negosiasi. Sempat ada terucap angka 10 juta. Ternyata akhirnya putus-putusnya di angka 30 juta dan mereka sepakati bersama. Ini nanti kita kasihkan kronologisnya, jangan takut. Nanti rekan-rekan biar sama penulisannya. Dari tanggal 25 yang melibatkan seluruh para tersangka tadi, mereka itu rapat. Tanggal 27 mereka menyiapkan dana, mengatur dana. Tanggal 28 adalah rencana terakhir. Mulai dari foto dibagikan, terus menyiapkan peran masing-masing, karena di sini banyak peran. Tersangka yang kita tangkap ada 5 orang. Perannya masing-masing. Ada sebagai eksekutor, ada joki, ada yang mencari motor, ada yang sebagai untuk mencari pembunuh, ya. Ada yang menyiapkan tempat untuk di mana lokasi eksekutornya, ya, seperti itu Pak Kasat. Nah, akhirnya pada tanggal 29 tersangka dengan alur cerita rencana yang sudah disepakati bersama, mereka akhirnya menemukan korban, si H. Mereka menggiring ke lokasi tersebut, yaitu di lokasi Jalan Farid. Tepat pada pukul 18.30, kondisi sedang gelap, sepi. Mereka menyergap dan mereka membunuh si eksekutor atas nama MU dengan luka di dagu kanan, tangan kanan putus, dada beberapa tulang rusuk patah, dan ada beberapa luka yang lainnya. Adapun motif ini adalah asmara. Dan pasal yang dipersangkakan kepada seluruh tersangka ini 340, junto 338 dengan sanksi hukuman seumur hidup. Dari kesepakatan antara ini dan MU, si H sama MU sudah harus digunakan buat nyabu, buat minum, buat kehidupan sehari-hari, makan ataupun lain-lainnya. Ada lagi? Tidak sempat, karena kalau dilihat dari lukanya dengan jumlah tersangka yang cukup banyak, mungkin saat itu dia hanya pasrah saja menerima bacokan-bacokan.
amankan, dari situ kita lakukan tindakan-tindakan kepolisian sehingga kita bisa mendapat beberapa nama lainnya. Dan satu yang masih DPO, yaitu adik dari MI tersebut, inisial H. Yang kedua apa? Semuanya turun, tapi berada di lokasi tertentu. Ada yang menggiring dari tempat sabung ayam, ada yang mengarahkan, ada yang menggiring sampai ke lokasi yang sudah ditunggu. Nah, pada saat proses pembacokan, tidak semua berkumpul, namun berada di suatu lingkungan yang sangat dekat. Yang terakhir, oh tentu menunjuk ini peran aja, peran apa tanpa kita ini kan, tidak ada hal seperti itu ada. Oh, iya, mungkin dibayar ya? ya. Apakah ada perjanjian macam uang muka dulu kepada pelaku atau gimana, Pak? Perjanjian uang muka sebenarnya tidak ada, tapi angka kesepakatan aja, ya. Maunya tadinya 10 juta, tapi si pembunuh bayaran ini tidak mau karena dia sudah residivis, dia maunya 30. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi langsung dikasih cash 30 juta. Dibayar 2 kali. Ya, dibayar 2 kali, tapi dalam bentuk cash. Ancamannya nanti akan memutuskan pengadilan. Berarti ini termasuk pembunuhan berencana. Oh iya dong, pembunuhan berencana. Sama si korban itu gimana ceritanya? Dari WhatsApp. Lihat WA nggak pernah. Terus kalau hanya dengar sama orang nggak percaya atau nggak langsung? Nah, apa tanya? Gimana tanya dia? Terus kenapa Bang nekat merencanakan pembunuhan terhadap korban? Cuma saya suruh kasih efek juga saja. Terus? Terus adik abang bagaimana memancing emosi abang agar melakukan pembunuhan terhadap korban ini? Saya nggak tahu, Bang. Terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhannya abang kenal semua? Saya kenal cuma satu orang. Uang yang 30 juta itu dapat dari mana? Itu uang siapa? Mana ada apa atau apa? Tadi katanya udah polisi bilang Yang itu baru 10 saja. 10. Ya. Terus rapat di awal di rumah perjanjiannya gimana Bang? Rapat pertama memang dia nyuruh ngasih efek jerah, suruh potong tangan saja. Terus langsung terus kok sampai berubah jadi pembunuhan tuh gimana? Tidak tahu karena waktu pembacokan itu di atas motor. Di atas motor. Iya. Posisi abang pada saat itu dibonceng atau membawa motor? Dibonceng. Yang bonceng siapa? Saya yang bonceng, yang di belakang, yang di depan ada jokinya. Terus itu gimana proses abang membuntuti korban tuh? Abang buntuti atau gimana? Enggak, ada yang tukang buntutin. Terus? Itu adik korban. Terus? Dengan korban saya tidak kenal. Oke, sesampai di TKP sempat nggak ada komunikasi atau langsung melakukan pembacokan? Tidak ada. Nggak ada komunikasi, langsung bacok? Bagian mana yang pertama membaca? Tangan. Terus? Korban terjatuh? Langsung abang bantai lagi? Enggak. Lalu saya Iya, butuh duit untuk nyabu ya? Jadi saya tidak nyabu. uangnya untuk nyabu? Enggak. Oke. Saya tidak minum. Nanti kita lanjut.